Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di part 2, di part 3 ini akan membahas lembar kerja siswa. Kenapa saya sendirikan, tidak saya gabung di part 2? Karena saya ingin berbagi pengalaman ya, bagaimana siswa itu mengerjakan lembar kerja siswa, di mana mereka satu dilatih untuk mengerjakan soal-soal untuk AKM, dan kedua melatih siswa untuk memiliki kemampuan abad 21 ya. LKS yang saya gunakan untuk materi virus ada 4 soal ya. Di sini ada siswa yang diwajibkan untuk membaca literasi, lalu memaknai suatu poster, lalu ada membaca grafik ya. Saya harap soal-soal ini ya, soal-soal dalam LKS ini melatih mereka untuk ya mengerjakan soal AKM. Walaupun di sini gurunya saja seperti saya juga masih belajar membuat soal AKM ya, masih bisa belum macam-macam, sulit menurut saya membuat soal AKM ya itu, tapi saya berusaha ya, karena menurut saya jika siswa saya tidak dilatih untuk mengerjakan soal-soal AKM yang sangat sederhana ini, maka kemungkinan pada waktu siswa saya mengerjakan soal AKM yang diujikan oleh pemerintah, hasilnya ya bisa dipastikan tidak maksimal ya. Karena itu ya, saran saya ya, monggo mau dipakai atau tidak ya. Untuk menuju AKM yang merupakan target dari pemerintahan saat ini, kita harus mengubah perilaku kita dalam merancang pembelajaran, termasuk merancang LKS dan soal ulangan kita ya. Jika anak-anak secara kontinu diberikan ya apa itu di LKS-nya atau di UH, maka mereka akan terbiasa dan tidak menjadi kaget pada waktu disajikan soal-soal AKM. Dalam mengerjakan LKS ini, selain kita melatih siswa kita belajar menganalisis soal AKM dengan membaca grafik, membaca grafik, menganalisis poster, lalu membaca berita. Nah, dalam mengerjakan lembar kerja siswa ini, siswa ya sekalian dilatih ya kemampuan abad 21. Seperti kita ketahui, kemampuan abad 21 ada 4 komponen, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. LKS yang dikerjakan oleh siswa, guru pun harus berpikir jalan yang akan ya istilahnya jalan yang akan dilewati oleh siswa, yang dilalui oleh siswa dalam mengerjakan LKS ini ya. Kalau secara konvensional LKS dibagikan saja lalu dikerjakan sendiri-sendiri walaupun dalam kelompok tanpa kreativitas dari guru. Saya pikir kemampuan komunikasi dan kolaborasi akan tidak maksimal. Di sini saya mencoba anak-anak, saya berikan LKS 1/1 ya. Ini pun harus kita perbaiki. Terkadang kita tidak maksimal memenuhi kebutuhan belajar siswa, yaitu satu kelompok isinya 5, kita kasih LKS 1. Akhirnya yang membaca cuma 1 orang saja. Harusnya satu anak terlayani kebutuhan maksimal kebutuhan belajarnya, yaitu 1 anak ya 1 LKS. Kalau LKS itu dibagikan oleh guru, bukan satu kelompok 1 LKS, tapi 1 anak mendapat 1 LKS. Di sini untuk menantang siswa ini saya beri papan mini seperti ini ya.
Lalu mereka menuangkan ide ataupun hasil buah pikir mereka dari LKS yang kita bagikan di sini. Nah, ini ditulis di papan mini ini. Di sini kita melatih komunikasi antar siswa dan kolaborasi. Karena saya berpikir ya, satu ya, bagaimana mereka akan berkomunikasi di depan kelas dengan orang asing jika berkomunikasi dengan teman sebangkunya saja tidak bisa. Nah ini, itu pun kita harus berpikir juga ya, bagaimana menyiapkan LKS ini yang menantang biar mereka mau tanya sama temannya, membuka internet. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita sajikan di LKS kita itu sebisa mungkin ya, bagaimana kreatif kita mengubah walaupun tujuannya sama, tapi tidak ada yang di buku. Arahnya memang ke sana. Ya, karena apa? Begitu ada di buku mereka kan, oh di sana ada, sudah tidak melakukan literasi apapun ya, cuma buka buku saja. Ini ya. Dengan kolaborasi kita melatih siswa untuk komunikasi. Lah, ini tapi kita tekankan ya, kolaborasi dan komunikasi yang bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita bersama, memfikirkan agar anak-anak ya dalam pembelajaran bisa melakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Nih. Setelah itu ya, dari papan kecil ini ya, mereka akan melakukan diskusi bersama seperti ini ya. Ini diskusi bersama dulu, lalu salah satu siswa ditunjuk untuk menulis di papan yang lebih besar ini hasilnya. Nah, ini ditulis di sini. Ya. Setelah itu ya, setelah ditulis di papan nih kayak ini ya, ini hasil satu kelompok ya, satu kelompok ditulis di papan besar ini hasil karya mereka ya. Kita memberikan kesempatan ya untuk mereka presentasi di kelompok lain. Jadi bisa kalau ada 6 kelompok ganjil presentasi di kelompok genap. Kita berharap kemampuan komunikasi mereka menjadi kreatif dan inovatif. Saya sendiri kalau presentasi seingat saya mulai SMP, SMA, perguruan tinggi ya tidak ada bedanya. Maju ke depan lihat PPT yang banyak tulisannya ya. Teman-teman saya mendengarkan, di belakang tidur. Nah, ini ya. Nah, di sini ya dengan apa ya? Bisa dikatakan cara yang baru seperti ini, mungkin bukan baru ya, bagi saya baru anak-anak dari hasil kelompoknya ditulis di papan ini lalu dipresentasikan. Nah, salah satu semuanya diberi kesempatan untuk berbicara di depan teman-temannya, tapi terbatas, bukan di depan kelas. Ini menurut saya selain melatih kreatif dan inovatif juga melatih kepercayaan diri. Karena tidak semua anak ya pede ngomong di depan kelas, habis itu enggak. Yang ada salah satu anak yang mampu bicara ya, habis itu yang di belakang mendengarkan ya, seperti menina bobokkan mereka. Nah, kalau seperti ini semuanya fokus, tiap kelompok fokus. Ya guru menjadi capek ya, loncat ke kelompok sini, loncat kelompok sini, loncat kelompok sini. Ya untuk ini ya. Tapi itulah fungsi guru, secara perlahan kita menarik diri ya sebagai artis di depan kelas ya. Ini karena guru Indonesia luar biasa, kita sutradaranya yang jadi artis kita. Nah, kita berlahan menghilang ya, yang jadi artisnya siswa kita. Alhamdulillah ini saya pernah kan uji coba siswa-siswa saya
secara berlahan mereka memiliki kemampuan untuk presentasi ya, yang nggak pernah ngomong ya, karena di depan teman saya aja dan tidak di depan kelas dan terbatas, secara berlahan. Nah, ini menurut saya C1, C2, C3, C4 ini ya tidak bisa diperoleh dalam satu waktu secara bersamaan, tapi harus secara bertahap. Nah, kalau saya ya, komunikasi dan kolaborasi saya tekankan terlebih dahulu. Ya, jika siswa saya mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan temannya, saya harapkan mereka mampu bertukar ide. Dari bertukar ide ini mereka tertantang. Jika tertantang, mereka akan berusaha menyelesaikan masalah. Jika mereka berusaha menyelesaikan masalah, ya mudah-mudahan ya kemampuan berpikir kritis mereka secara berlahan akan ada perbaikan. Ini ya. Jadi itu menurut saya ya, bagaimana menerapkan kemampuan C1, C2, C3, C4 ya agar bisa ya dimiliki oleh siswa kita. Demikian pertemuan pada part 3 ini ya. Mohon maaf atas semua kata yang tidak berkenan. Saya sendiri sebagai guru masih berusaha, masih belajar untuk memberikan layanan yang terbaik pada siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.